Satu teriakan pernah mengakhiri sebuah peradaban dalam hitungan detik. Bukan oleh pedang, bukan oleh pasukan, bukan pula oleh perang panjang yang melelahkan, namun oleh satu suara yang mengguntur dari langit, suara yang tak bisa dilawan oleh kekuatan manusia manapun. Di sebuah lembah sunyi yang kini dikenal sebagai Al-Hijr, pernah berdiri sebuah bangsa yang begitu kuat, begitu maju, dan begitu percaya diri terhadap keabadian mereka. Lembah itu hari ini mungkin hanya tampak seperti hamparan batu dan tebing yang sunyi, dikunjungi oleh para pengembara dan wisatawan yang datang dengan rasa kagum. Namun dahulu, tempat itu hidup. Dinding-dinding gunung yang menjulang bukan sekadar batu mati. Ia adalah saksi bisu dari tangan-tangan manusia yang memahatnya dengan presisi. Tebing-tebing itu diukir menjadi rumah, gunung-gunung dilubangi menjadi istana, pintu-pintu besar berdiri kokoh seolah menantang waktu. Di sanalah sebuah bangsa tinggal, bangsa yang tidak hanya bertahan hidup di tengah kerasnya padang pasir, tetapi justru menaklukkannya. Mereka bukan bangsa biasa. Mereka adalah kaum yang mampu mengubah batu menjadi tempat tinggal, yang menjadikan gunung sebagai benteng, yang memandang alam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang bisa mereka kuasai. Dan ketika seseorang hidup cukup lama di dalam kekuatan seperti itu, sesuatu perlahan berubah. Rasa syukur bisa berubah menjadi rasa memiliki, rasa aman bisa berubah menjadi keyakinan bahwa mereka tidak akan pernah jatuh. Dan keyakinan itu seringkali menjadi awal dari kehancuran. Pada masa itu tidak ada tanda bahwa sesuatu akan berakhir. Tidak ada gemuruh perang di kejauhan. Tidak ada tanda-tanda kelaparan atau bencana yang perlahan merayap. Semua tampak baik-baik saja. Langit tetap biru, matahari tetap terbit, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun sejarah manusia selalu menyimpan satu pola yang berulang, bahwa sebuah peradaban seringkali berada di puncak kejayaannya tepat sebelum ia runtuh. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan lembah itu, sebuah akhir sedang menunggu. Bukan akhir yang datang perlahan, tetapi akhir yang datang tiba-tiba, cepat, tanpa peringatan yang bisa dicegah oleh kekuatan manusia. Satu teriakan. Suara itu bukan sekadar suara biasa, ia bukan seperti gemuruh angin atau dentuman petir yang bisa diabaikan. Ia adalah suara yang menembus dada, menggetarkan bumi, menghentikan detak jantung dalam sekejap. Dan ketika suara itu datang, tidak ada lagi kesempatan untuk lari, tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan, tidak ada ruang untuk penyesalan. Segalanya berakhir di tempat mereka merasa paling aman. Rumah-rumah batu yang mereka banggakan tetap berdiri, gunung-gunung yang mereka pahat tidak runtuh, namun kehidupan di dalamnya hilang, sunyi. Lembah yang dahulu dipenuhi suara pahat, tawa, dan kehidupan berubah menjadi kuburan raksasa dalam satu momen yang tak terbayangkan. Dan pertanyaan itu pun menggantung di antara reruntuhan sejarah. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang begitu kuat bisa hancur hanya dengan satu teriakan? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Dan yang lebih penting, apakah kehancuran itu datang begitu saja, atau justru telah lama mereka undang tanpa mereka sadari? Kisah ini bukan sekadar masa lalu. Ia adalah cermin, sebuah pengingat bahwa sekuat apapun manusia membangun peradabannya, ada satu kekuatan yang tidak pernah bisa ia lawan. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Di antara jalur kafilah yang menghubungkan Hijaz dan negeri Syam, terbentang sebuah lembah yang pada masanya menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran. Lembah itu dikenal sebagai Al-Hijr, sebuah tempat yang dikelilingi tebing-tebing batu raksasa, berdiri kokoh seperti dinding alami yang melindungi apapun yang ada di dalamnya. Bagi orang luar, lembah itu mungkin tampak seperti wilayah yang keras dan tak ramah. Batu di mana-mana, gunung menjulang tanpa henti, tanah yang tampak kering di bawah terik matahari. Namun, bagi mereka yang tinggal di dalamnya, Al-Hijr adalah surga. Di balik kerasnya batu, tersimpan kehidupan yang melimpah.
Mata air mengalir di sela-sela bebatuan, seolah bumi sendiri membuka rahasianya bagi mereka. Air yang jernih menghidupi kebun-kebun kurma yang tumbuh subur di dataran. Pohon-pohon itu berdiri berbaris, menghasilkan buah yang manis dan melimpah, menjadi sumber kehidupan sekaligus kekayaan. Padang-padang luas di sekitar lembah dipenuhi ternak. Kambing, unta, dan hewan lainnya merumput dengan tenang, menambah kemakmuran yang sudah berlimpah. Di siang hari, suara para pengembala terdengar bersahut-sahutan, sementara debu lembut terangkat oleh langkah kaki hewan-hewan itu. Dan di tengah semua itu, kehidupan manusia berkembang pesat. Pasar-pasar ramai oleh para pedagang. Kafilah datang dan pergi membawa barang dari berbagai penjuru. Suara tawar-menawar, tawa dan percakapan memenuhi udara. Para pengrajin bekerja dengan teliti, menciptakan alat, perhiasan, dan berbagai kebutuhan hidup. Al-Hijr bukan sekedar tempat tinggal, ia adalah pusat kehidupan. Namun yang paling mencolok dari semua itu bukanlah kebun, bukan pula pasar, melainkan rumah-rumah mereka. Tidak seperti bangsa lain yang membangun dari tanah atau kayu, kaum ini memilih sesuatu yang jauh lebih abadi. Mereka tidak membangun di atas tanah, mereka membangun di dalam gunung. Tebing-tebing batu yang menjulang tinggi dipahat dengan ketelitian luar biasa. Pintu-pintu besar diukir langsung dari dinding gunung. Di baliknya terdapat ruangan-ruangan luas, sejuk, dan terlindung dari panas gurun yang membakar. Setiap pahatan menunjukkan keahlian, setiap sudut menunjukkan kesabaran. Ini bukan pekerjaan sehari dua hari, melainkan hasil dari generasi demi generasi yang menguasai seni menaklukkan batu. Rumah-rumah itu berdiri kokoh seolah menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Tidak mudah runtuh, tidak mudah rusak. Seakan-akan waktu pun harus tunduk pada kekuatan mereka. Dan disinilah sesuatu mulai tumbuh, sesuatu yang tidak terlihat tetapi perlahan mengakar dalam hati. Ketika seseorang hidup di tempat yang begitu aman, ia mulai lupa bahwa keamanan itu bukan miliknya. Ketika seseorang memiliki kekayaan yang melimpah, ia mulai lupa dari mana semua itu berasal. Gunung-gunung yang melindungi mereka membuat mereka merasa tak tersentuh. Rumah-rumah batu yang kokoh membuat mereka merasa tak tergoyahkan. Kehidupan yang makmur membuat mereka merasa tak tergantikan. Dan tanpa mereka sadari, sebuah keyakinan mulai terbentuk. Bahwa mereka akan tetap ada, selamanya. Tidak ada yang bisa merobohkan apa yang telah mereka bangun. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang telah mereka miliki. Dunia, bagi mereka, terasa seperti sesuatu yang sudah mereka kuasai sepenuhnya. Padahal, justru disitulah letak bahayanya. Karena sejarah tidak pernah menghancurkan mereka yang lemah terlebih dahulu. Ia seringkali menunggu, hingga sebuah bangsa mencapai puncaknya, hingga mereka merasa paling kuat, hingga mereka lupa bahwa di atas kekuatan mereka masih ada kekuatan yang jauh lebih besar. Dan di lembah Al-Hijr yang megah itu, benih-benih kejatuhan mulai tumbuh, diam-diam tanpa disadari oleh siapapun. Jika ada satu hal yang membuat kaum Tsamud dikenang dalam sejarah, bukan hanya karena kekayaan mereka, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih mengagumkan. Mereka menaklukkan gunung. Bagi banyak bangsa lain, gunung adalah penghalang, dinding raksasa yang tak bisa ditembus, tempat yang keras, dingin, dan tak bersahabat. Namun bagi kaum Tsamud, gunung bukanlah batas, melainkan bahan. Dengan tangan-tangan terampil dan ketekunan yang diwariskan dari generasi ke generasi, mereka melakukan sesuatu yang hampir tak terbayangkan. Batu yang keras mereka ukir, tebing yang menjulang mereka bentuk, gunung yang diam mereka hidupkan. Di bawah dentingan alat pahat yang tak pernah benar-benar berhenti, perlahan-lahan, dinding batu berubah menjadi karya yang luar biasa. Pagi hari di Al-Hijr tidak dimulai dengan keheningan, ia dimulai dengan suara. Tok, tok, tok. Suara logam bertemu batu menggema di seluruh lembah. Para pekerja berdiri di hadapan tebing-tebing raksasa, memahat dengan ketelitian yang nyaris sempurna. Setiap ayunan tangan bukan sekadar tenaga,
tetapi juga perhitungan. Satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh struktur. Namun mereka jarang melakukan kesalahan, karena mereka telah memahami batu seperti seseorang memahami bahasanya sendiri. Perlahan garis-garis mulai terbentuk. Permukaan kasar berubah menjadi halus. Ukiran-ukiran mulai menghiasi bagian luar. Pintu besar terbuka di tengah tebing, seolah gunung itu sendiri memberi jalan masuk. Di baliknya, ruangan luas tercipta. Dingin, tenang, terlindungi. Tidak seperti rumah biasa yang mudah rusak oleh waktu, rumah-rumah ini terasa abadi. Panas gurun tak mampu menembusnya, angin kencang tak bisa merobohkannya, bahkan waktu pun tampak ragu untuk menyentuhnya. Dan disitulah kebanggaan itu lahir. Anak-anak tumbuh melihat gunung sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan. Para pemuda belajar memahat sejak usia dini. Para orang tua memandang hasil karya mereka dengan rasa puas yang mendalam. Ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah bukti bahwa mereka berbeda, bahwa mereka lebih kuat, lebih cerdas, lebih maju dibandingkan bangsa lain di sekitarnya. Dan setiap pahatan yang selesai seolah memperkuat keyakinan itu. Gunung yang dulunya berdiri diam, kini berubah menjadi simbol kekuasaan manusia. Dinding-dinding batu yang kokoh bukan hanya melindungi tubuh mereka, tetapi juga membungkus hati mereka dengan rasa aman yang berlebihan. Perlahan sesuatu berubah. Awalnya hanya kebanggaan, lalu berubah menjadi keyakinan, dan akhirnya menjadi kesombongan. Mereka mulai memandang karya mereka bukan sebagai nikmat, tetapi sebagai hasil mutlak dari kemampuan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa tangan yang memahat itu diciptakan, bahwa akal yang merancang itu diberikan, bahwa kekuatan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri. Gunung-gunung itu menjadi saksi bisu. Saksi dari sebuah bangsa yang sedang berada di puncak kejayaannya, saksi dari tangan-tangan yang mampu mengubah sesuatu yang tak bernyawa menjadi tempat penuh kehidupan. Namun juga saksi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Ketika manusia mulai merasa bahwa ia tidak lagi membutuhkan siapapun, ketika ia merasa mampu menciptakan dunianya sendiri, ketika ia berdiri di atas karyanya dan lupa untuk menundukkan kepala. Dan tanpa mereka sadari, setiap pahatan yang mereka buat di dinding gunung itu bukan hanya membentuk rumah, tetapi juga sedang mengukir jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Waktu terus berjalan. Dan di lembah Al-Hijr, kehidupan tampak semakin sempurna. Apa yang dulu hanya berupa pemukiman sederhana, kini telah berubah menjadi sebuah peradaban yang hidup dan berdenyut. Setiap sudut lembah dipenuhi tanda-tanda kemakmuran. Tidak ada kekurangan yang terlihat, tidak ada keresahan yang terasa. Segalanya seolah berada dalam kendali mereka. Pagi hari dimulai dengan aktivitas yang teratur. Para petani menuju kebun-kebun kurma yang membentang luas. Buah-buah matang bergelantungan di antara pelepah daun, siap dipetik dan diperdagangkan. Air mengalir dengan cukup, menyirami tanah yang seharusnya tandus, namun di tangan mereka berubah menjadi lahan yang subur. Di sisi lain, para penggembala menggiring ternak mereka ke padang yang luas. Unta-unta berjalan dengan tenang, kambing-kambing berlarian mengikuti arah angin. Debu yang terangkat oleh langkah mereka menjadi bagian dari pemandangan yang biasa. Tidak ada kekhawatiran tentang makanan, tidak ada ketakutan akan kelaparan. Semua tersedia. Di tengah lembah, pasar-pasar menjadi pusat kehidupan. Para pedagang membuka lapak mereka sejak pagi. Kain, perhiasan, hasil ternak dan berbagai barang dari luar daerah diperdagangkan dengan ramai. Kafilah dari berbagai penjuru datang silih berganti membawa cerita dan kekayaan baru. Suara manusia memenuhi udara. Tawa, tawar-menawar, percakapan yang tak pernah berhenti. Dan di balik semua itu, ada rasa puas yang perlahan mengendap di dalam hati.
Mereka melihat sekeliling mereka dan merasa berhasil. Gunung telah mereka taklukkan, tanah telah mereka suburkan, kehidupan telah mereka bangun. Apalagi yang kurang? Dan dari pertanyaan itulah, sesuatu mulai berubah. Rasa syukur yang seharusnya tumbuh perlahan tergeser, bukan karena mereka kehilangan nikmat, tetapi karena mereka terlalu terbiasa dengannya. Ketika sesuatu selalu ada, manusia mulai lupa bahwa ia bisa hilang. Ketika kehidupan selalu mudah, manusia mulai merasa bahwa kemudahan itu adalah haknya. Dan ketika semua berjalan sesuai keinginan, manusia mulai percaya bahwa ia adalah pengendali dari segalanya. Di dalam hati mereka muncul keyakinan yang tak diucapkan tetapi terasa, bahwa mereka aman, bahwa tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan mereka, bahwa tidak ada kekuatan yang mampu meruntuhkan apa yang telah mereka bangun. Gunung-gunung di sekitar mereka menjadi simbol perlindungan. Rumah-rumah batu menjadi lambang keabadian. Kekayaan yang melimpah menjadi bukti bahwa mereka berada di atas bangsa lain. Dan tanpa disadari, mereka mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai makhluk yang menerima, tetapi sebagai pemilik. Mereka merasa bahwa lembah itu milik mereka. Air itu milik mereka. Kekayaan itu milik mereka. Dan perasaan memiliki itu perlahan menutup ruang untuk rasa tunduk. Padahal, tidak ada yang benar-benar mereka miliki. Namun kemakmuran memiliki cara yang halus untuk menipu. Ia tidak datang dengan ancaman, ia tidak datang dengan kekerasan. Ia datang dengan kenyamanan. Dan di dalam kenyamanan itu, manusia seringkali tertidur. Tertidur dari kesadaran, tertidur dari kewaspadaan, tertidur dari kebenaran. Hingga suatu hari, ketika sesuatu mulai berubah, mereka tidak siap, karena mereka terlalu lama hidup dalam keyakinan bahwa semuanya akan tetap seperti ini selamanya. Di lembah Al-Hijr yang penuh kehidupan itu, tidak ada yang menyadari bahwa kemakmuran yang mereka nikmati bukan hanya ujian, tetapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan mendekat, tanpa suara, tanpa tanda, namun pasti. Kemakmuran tidak pernah datang sendirian. Di mana ada kekayaan, di sana akan muncul kekuasaan. Dan di lembah Al-Hijr, perubahan itu mulai terasa. Pada awalnya, semua tampak berjalan seimbang. Setiap orang memiliki perannya. Para petani mengolah tanah, para pengembala menjaga ternak, para pengrajin menciptakan kebutuhan hidup, dan para pedagang menggerakkan roda ekonomi. Namun seiring waktu, keseimbangan itu perlahan bergeser. Kekayaan mulai terkumpul di tangan segelintir orang. Mereka adalah para pemilik tanah yang luas. Mereka yang memiliki ternak dalam jumlah besar. Mereka yang menguasai jalur perdagangan dan memiliki pengaruh di pasar. Nama-nama mereka dikenal, suara mereka didengar, keputusan mereka diikuti. Mereka bukan sekedar orang kaya, mereka adalah penguasa. Di antara masyarakat, mereka dikenal sebagai orang-orang yang tinggi kedudukannya. Duduk di tempat terhormat, berbicara dengan penuh keyakinan. Dan ketika mereka berjalan, orang-orang memberi jalan. Namun, kekuasaan memiliki sifat yang halus. Ia tidak langsung mengubah seseorang. Ia merayap, perlahan, hingga tanpa disadari, hati mulai berubah. Awalnya hanya rasa bangga, kemudian menjadi merasa lebih penting, lalu berubah menjadi keyakinan bahwa mereka lebih baik dari yang lain. Dan pada akhirnya, kesombongan lahir. Para pemuka kaum mulai melihat diri mereka sebagai pusat dari segalanya. Mereka merasa bahwa kemakmuran lembah itu adalah hasil dari kepemimpinan mereka, bahwa tanpa mereka semuanya tidak akan berjalan. Dan keyakinan itu membuat mereka lupa bahwa mereka hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di bawah mereka, ada kelompok lain, para pekerja, para penggembala, orang-orang biasa yang menjalani hidup dengan sederhana. Mereka bekerja, mereka patuh, mereka hidup dalam bayang-bayang kekuasaan para elit. Perbedaan itu semakin jelas dari hari ke hari. Yang satu hidup dalam kemewahan, yang lain bertahan dalam kesederhanaan.
Namun yang lebih berbahaya bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan cara mereka memandangnya. Para elit tidak lagi melihat masyarakat sebagai sesama. Mereka melihat mereka sebagai bawahan, sebagai orang-orang yang seharusnya mengikuti, bukan mempertanyakan. Dan ketika seseorang terbiasa berada di atas, ia mulai sulit untuk menunduk. Di pertemuan-pertemuan mereka, para pemuka berbicara dengan nada tinggi. Mereka membicarakan kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang mereka miliki. Dunia bagi mereka terasa seperti sesuatu yang bisa diatur. Apa yang mereka inginkan bisa terjadi. Apa yang mereka katakan menjadi aturan. Dan dari situlah sesuatu yang lebih dalam mulai terbentuk. Perasaan bahwa mereka tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi juga atas kehidupan itu sendiri. Kesombongan itu tidak selalu terlihat dengan jelas. Terkadang ia tersembunyi di balik senyum. Terkadang ia hadir dalam cara bicara. Terkadang ia muncul dalam keputusan-keputusan kecil yang merugikan orang lain. Namun dampaknya nyata. Keadilan mulai bergeser, kebenaran mulai dipengaruhi, dan suara orang lemah mulai tenggelam. Di lembah yang dahulu penuh dengan kehidupan yang seimbang, kini mulai terasa perbedaan yang tajam. Namun tidak ada yang benar-benar menyadarinya sebagai masalah. Karena bagi mereka yang berada di atas, semuanya terasa baik-baik saja. Dan bagi mereka yang berada di bawah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Disinilah titik berbahaya itu mulai terbentuk. Ketika kekuasaan bertemu dengan kesombongan dan tidak ada yang mampu mengingatkan mereka. Padahal, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa sebuah peradaban tidak selalu runtuh karena kekurangan, tetapi justru karena kesombongan yang tumbuh di puncak kemakmurannya. Di balik kemegahan lembah Al-Hijr, ada sesuatu yang berdiri lebih lama dari rumah-rumah batu itu sendiri. Sesuatu yang tidak dipahat dengan alat, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi. Keyakinan. Di sudut-sudut lembah, di antara bangunan yang megah dan pasar yang ramai, berdiri patung-patung batu, berhala-berhala yang dijaga, dihormati, dan dipercaya sebagai pelindung. Bagi kaum Tsamud, berhala bukan sekedar benda, ia adalah simbol. Simbol dari leluhur mereka, simbol dari tradisi yang telah hidup jauh sebelum mereka lahir, simbol dari identitas yang menyatukan seluruh kaum. Anak-anak tumbuh dengan melihatnya, orang tua mengajarkannya, dan setiap generasi mewariskannya tanpa banyak pertanyaan. Begitulah keyakinan lama bekerja. Ia tidak selalu dipertanyakan, karena ia sudah terasa benar sejak awal. Di pagi hari, sebagian orang mendatangi berhala-berhala itu. Mereka berdoa, memohon perlindungan, meminta keberkahan. Dalam keyakinan mereka, patung-patung itu adalah perantara antara manusia dan sesuatu yang lebih besar. Dan selama kehidupan berjalan lancar, tidak ada alasan untuk meragukannya. Gunung masih berdiri, air masih mengalir, kekayaan masih bertambah. Bagi mereka, itu adalah bukti bahwa apa yang mereka yakini benar. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Mereka tidak hanya menyembah berhala, mereka juga menyembah masa lalu. Tradisi menjadi sesuatu yang tidak boleh disentuh. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Mengubahnya bukan hanya dianggap salah, tetapi juga dianggap sebagai ancaman. Karena bagi mereka, meninggalkan berhala berarti meninggalkan siapa mereka sebenarnya. Dan disinilah letak kekuatannya. Keyakinan yang diwariskan tidak hanya hidup di pikiran, tetapi juga di hati. Ia mengikat emosi, mengikat rasa memiliki, mengikat kebanggaan sebagai bagian dari suatu kaum. Itulah sebabnya, ketika suatu hari nanti kebenaran datang, yang ditantang bukan hanya keyakinan, tetapi seluruh identitas mereka. Para pemuka kaum memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa selama tradisi tetap dijaga, kekuasaan mereka juga akan tetap aman. Karena berhala bukan hanya soal ibadah, tetapi juga alat untuk menjaga pengaruh. Selama masyarakat percaya pada apa yang sama, mereka bisa dikendalikan. Dan selama tidak ada yang mempertanyakan, semua akan tetap berjalan seperti biasa.
Namun masalahnya, kebenaran tidak selalu datang dengan suara keras. Terkadang ia datang pelan, terkadang ia datang dari seseorang yang dikenal, dan terkadang ia datang tepat di tengah kehidupan yang terasa paling stabil. Di lembah Al-Hijr yang tampak tenang itu, tidak ada yang menyangka bahwa keyakinan yang mereka jaga begitu erat akan segera diuji. Dan ketika saat itu tiba, pilihan yang harus mereka hadapi bukanlah pilihan yang mudah, antara mempertahankan apa yang telah mereka warisi atau menerima sesuatu yang akan mengubah segalanya. Namun sejarah telah menunjukkan satu hal, bahwa manusia seringkali lebih memilih mempertahankan kebiasaan daripada menghadapi kebenaran yang mengguncangkan kenyamanan mereka. Dan di lembah itu, keputusan yang akan mereka ambil akan menentukan nasib seluruh peradaban mereka. Di tengah lembah Al-Hijr yang sibuk oleh kehidupan, di antara suara pahat yang menggema dan pasar yang tak pernah sepi, tumbuh seorang lelaki. Ia bukan orang asing, bukan pendatang, bukan pula seseorang yang datang dari luar membawa sesuatu yang aneh. Ia adalah bagian dari mereka. Ia berjalan di jalan yang sama, menghirup udara yang sama, menyaksikan lembah itu berubah dari waktu ke waktu. Ia mengenal setiap sudutnya, dan lebih penting lagi, ia mengenal kaumnya. Namanya adalah Soleh. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang berbeda, bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena sikapnya. Ia tenang ketika orang lain terburu-buru. Ia jujur ketika orang lain mencari keuntungan, dan ia adil ketika orang lain memilih berpihak. Di pasar, ia tidak pernah menipu. Dalam pertemuan, ia tidak pernah berkata dusta. Dalam perselisihan, ia menjadi penengah yang dipercaya. Orang-orang menghormatinya, bahkan para pemuka kaum mengenalnya dengan baik. Nama Soleh sering disebut dengan nada penuh harapan. Banyak yang berpikir bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi pemimpin besar di antara mereka. Seseorang yang bisa menjaga keseimbangan, seseorang yang bisa membawa kaum mereka menuju masa depan yang lebih baik. Segalanya tampak jelas, jalan hidupnya tampak lurus, masa depannya tampak cerah. Tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berubah dalam satu momen. Suatu hari, di bawah langit yang sama dan di tengah lembah yang hidup itu, Soleh berdiri di hadapan kaumnya. Bukan sebagai penengah, bukan sebagai orang yang memberi nasihat biasa, tetapi sebagai seseorang yang membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Orang-orang mulai berkumpul, para pekerja menghentikan aktivitas mereka, para pedagang menoleh dari lapak mereka. Suasana yang biasanya penuh suara perlahan berubah menjadi hening. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Soleh tidak seperti biasanya. Suaranya tidak hanya membawa kata-kata, tetapi juga beban yang tidak terlihat. Ia memandang kaumnya, wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil, orang-orang yang pernah mempercayainya, orang-orang yang pernah menaruh harapan padanya. Lalu ia berbicara. Kali ini bukan tentang perdagangan, bukan tentang tanah, bukan tentang kehidupan sehari-hari. Ia berbicara tentang Tuhan, tentang satu Tuhan yang menciptakan bumi tempat mereka berpijak, tentang satu Tuhan yang memberi mereka gunung, air, dan kehidupan, tentang satu Tuhan yang seharusnya mereka sembah tanpa sekutu. Kata-kata itu menggema di antara dinding-dinding batu, dan seketika suasana berubah. Wajah-wajah yang tadinya penuh perhatian kini dipenuhi kebingungan. Beberapa orang saling berpandangan, sebagian mengerinyitkan dahi. Ada yang mencoba memahami, tetapi banyak yang tidak mengerti. Ini bukan Soleh yang mereka kenal. Atau mungkin ini adalah Soleh yang sebenarnya, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Seseorang mulai tertawa, lalu yang lain ikut tersenyum sinis. Seorang pemuka kaum melangkah maju,
menatap Soleh dengan pandangan yang bercampur antara kecewa dan amarah. "Wahai Soleh," suara itu terdengar berat. "Bukankah engkau dulu adalah harapan kami?" Kata-kata itu bukan pujian, ia adalah awal dari penolakan. Karena bagi mereka, apa yang dibawa Soleh bukan sekedar ajakan baru, ia adalah ancaman. Ancaman terhadap keyakinan yang telah mereka warisi, ancaman terhadap tradisi yang mereka jaga, dan lebih dari itu, ancaman terhadap kekuasaan yang telah mereka bangun. Di momen itulah, garis yang tak terlihat mulai terbentuk. Di satu sisi, seorang utusan yang membawa kebenaran. Di sisi lain, sebuah kaum yang belum siap untuk menerimanya. Dan sejak hari itu, kehidupan di lembah Al-Hijr tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata itu telah terucap. Dan sejak saat itu, lembah Al-Hijr tidak lagi sama. Apa yang disampaikan Nabi Soleh bukan sekedar nasihat biasa. Ia bukan ajakan ringan yang bisa didengar lalu dilupakan. Ia adalah seruan yang mengguncang dasar kehidupan mereka. Seruan untuk meninggalkan berhala. Seruan untuk menyembah satu Tuhan. Seruan untuk mengakui bahwa semua yang mereka miliki bukan milik mereka. Bagi sebagian orang, itu terasa asing. Namun bagi para pemuka kaum, itu terasa berbahaya. Hari-hari setelah peristiwa itu, nama Soleh mulai dibicarakan di mana-mana. Di pasar, di rumah, di pertemuan para pemuka. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Dia berubah. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah dia serius dengan apa yang dia katakan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban yang pasti. Namun satu hal jelas, ia tidak berhenti. Nabi Soleh terus menyampaikan pesan itu. Ia berbicara di tengah pasar, mengingatkan para pedagang. Ia mendatangi para penggembala di padang, berbicara dengan mereka di bawah terik matahari. Ia juga tidak ragu mendatangi para pemuka, menyampaikan kebenaran di hadapan mereka. Pesannya tetap sama, bahwa semua nikmat yang mereka rasakan berasal dari Allah. Bahwa gunung yang mereka pahat bukan milik mereka. Bahwa kehidupan yang mereka banggakan bisa diambil kapan saja. Namun, setiap kali kata-kata itu terdengar, reaksi yang muncul semakin keras. Pada awalnya, hanya kebingungan. Lalu berubah menjadi penolakan. Dan perlahan menjadi ejekan. Suatu hari, ketika Nabi Soleh berbicara di tengah kerumunan, seorang pemuka kaum melangkah maju dengan senyum sinis. "Wahai Soleh," katanya lantang, cukup keras untuk didengar semua orang. "Engkau menyuruh kami percaya pada sesuatu yang tidak terlihat?" Ia menunjuk ke sekelilingnya. "Lihatlah rumah-rumah kami. Lihatlah kekayaan kami. Lihatlah ternak kami." Suaranya semakin meninggi. "Apakah semua ini terlihat seperti kami sedang dimurkai oleh Tuhanmu?" Kerumunan pun tertawa. Tawa itu menyebar dengan cepat. Ada yang tertawa karena setuju, ada yang tertawa karena mengikuti, dan ada pula yang tertawa untuk menutupi keraguan di dalam hati mereka. Namun, di tengah suara itu, Nabi Soleh tetap berdiri. Tenang. Tidak membalas dengan amarah. Tidak menjawab dengan ejekan. Ia tetap menyampaikan dengan cara yang sama. Dengan kesabaran yang tidak goyah. Namun bagi mereka yang hatinya telah tertutup, kesabaran itu bukan kekuatan. Ia dianggap kelemahan. Hari demi hari, ejekan semakin jadi. Kata-kata mulai berubah lebih kasar. Tidak sedikit yang mulai menyebutnya gila. Ada yang menuduhnya terkena sihir. Bahkan sebagian meyakini bahwa ada sesuatu yang telah menguasai pikirannya. Dan hinaan itu tidak selalu berhenti di kata-kata. Kadang batu dilemparkan ke arahnya. Kadang ia diusir dari tempat-tempat yang dulu terbuka baginya. Namun meski begitu, ia tidak berhenti.
Di balik semua penolakan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Tidak semua orang menutup telinga. Di antara kerumunan yang tertawa, ada beberapa yang diam. Mereka tidak ikut mengejek. Mereka tidak berani membela. Namun kata-kata itu masuk ke dalam hati mereka. Perlahan, tanpa suara. Orang-orang yang selama ini hidup jauh dari kekuasaan para pemuka mulai mendengarkan. Mereka yang tidak banyak harta, yang tidak terikat kuat dengan kekuasaan, mulai mempertanyakan apa yang selama ini mereka yakini. Perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian. Para pemuka mulai menyadarinya. Dan bagi mereka, ini bukan lagi sekedar perbedaan pendapat. Ini adalah ancaman. Karena jika satu orang mulai percaya, yang lain bisa mengikuti. Dan jika itu terjadi, kekuasaan yang selama ini mereka pegang bisa runtuh. Di titik inilah, penolakan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Bukan lagi sekedar ejekan, tetapi awal dari perlawanan. Hari-hari berlalu, namun bukannya mereda, gelombang penolakan itu justru semakin besar. Apa yang dahulu hanya berupa tawa ringan, kini berubah menjadi ejekan yang tajam. Kata-kata yang dilontarkan tidak lagi sekadar sindiran, tetapi mulai menusuk dan merendahkan. Nama Soleh yang dulu disebut dengan hormat, kini sering disebut dengan nada hina. Di pasar, ketika ia lewat, beberapa orang berbisik cukup keras agar ia mendengar. Itu dia, orang yang mengaku membawa kebenaran. Disusul tawa yang sengaja diperlihatkan. Di jalanan, anak-anak mulai menirukan ucapan orang dewasa. Mereka tidak benar-benar mengerti, tetapi mereka mengikuti apa yang mereka lihat. Soleh gila, Soleh terkena sihir. Suara itu terdengar polos, namun menyakitkan. Dan di balik semua itu, para pemuka kaum berdiri sebagai penggerak utama. Mereka tidak hanya menolak, mereka membentuk opini. Di pertemuan-pertemuan mereka, nama Soleh dibahas dengan nada serius. Bukan lagi sebagai seseorang yang aneh, tetapi sebagai ancaman yang harus dihentikan. Jika kita biarkan ini, kata salah satu dari mereka, orang-orang akan mulai meragukan apa yang selama ini kita ajarkan. Yang lain mengangguk. Mereka tahu, ini bukan sekadar perdebatan tentang keyakinan. Ini tentang kendali, tentang pengaruh, tentang siapa yang didengar oleh masyarakat. Dan mereka tidak ingin kehilangan itu. Sejak saat itu, penolakan tidak lagi berjalan secara alami. Ia diatur, diperkuat, disebarkan. Setiap kali Nabi Soleh berbicara, akan selalu ada yang menyela. Setiap kali ia mengingatkan, akan selalu ada yang mentertawakan. Tujuannya satu, agar tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Namun, di balik semua itu, Nabi Soleh tetap berdiri dengan cara yang sama. Ia tidak membalas hinaan dengan hinaan. Ia tidak menjawab ejekan dengan amarah. Ia hanya terus menyampaikan. Dan justru disitulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Di antara orang-orang yang paling lemah, muncul keberanian. Mereka adalah para pekerja, penggembala, dan orang-orang sederhana yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang para pemuka kaum. Mereka tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki pengaruh. Namun mereka memiliki sesuatu yang lain. Hati yang belum sepenuhnya tertutup. Suatu hari, ketika para pemuka berbicara kepada mereka dengan nada merendahkan, sebuah pertanyaan dilontarkan. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa Soleh diutus oleh Tuhannya? Pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban. Ia adalah tekanan. Namun, jawaban yang muncul di luar udugaran. Kami beriman kepada apa yang ia bawa. Suasana seketika berubah. Para pemuka terdiam sejenak, lalu wajah mereka mengeras. Itu bukan sekedar jawaban, itu adalah pembangkangan. Sejak saat itu,
garis pemisah menjadi semakin jelas. Di satu sisi, mereka yang sombong, yang menolak, yang merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Di sisi lain, mereka yang lemah, yang mulai percaya, meski harus menanggung resiko. Dan di antara kedua sisi itu, ketegangan mulai tumbuh. Namun penolakan tidak berhenti di sana. Di antara kaum Tsamud ada sekelompok kecil yang lebih keras dari yang lain. Mereka bukan hanya penolak, tetapi perusak. Mereka tidak ingin sekadar membungkam Soleh, mereka ingin mengakhiri semuanya. Jumlah mereka tidak banyak, namun pengaruh mereka besar. Mereka adalah orang-orang yang paling berani dalam kesombongan dan paling jauh dalam penentangan. Dan dari kelompok inilah, sebuah langkah yang lebih gelap mulai direncanakan. Karena bagi mereka, selama Soleh masih berbicara, selama masih ada yang mendengarkan, masalah itu tidak akan pernah selesai. Dan ketika sebuah kaum mulai melihat kebenaran sebagai ancaman, maka yang mereka cari bukan lagi jawaban, tetapi cara untuk menghentikannya. Penolakan telah berubah menjadi perlawanan, dan perlawanan itu kini mencari bentuk yang lebih nyata. Para pemuka kaum Tsamud mulai menyadari bahwa ejekan saja tidak cukup. Hinaan tidak lagi mampu menghentikan Nabi Soleh. Bahkan semakin mereka mencoba merendahkannya, semakin teguh ia berdiri. Dan yang lebih mengkhawatirkan bagi mereka, semakin banyak yang mulai diam-diam mendengarkan. Itulah yang tidak bisa mereka biarkan. Suatu hari, para pemuka berkumpul. Wajah-wajah mereka serius, tidak ada lagi tawa sinis seperti sebelumnya. Kali ini, yang ada hanyalah kegelisahan yang disembunyikan di balik kesombongan. Kita harus mengakhiri ini, kata salah satu dari mereka. Jika dia memang benar, buktikan. Kalimat itu menjadi awal dari sebuah ide. Mereka tidak ingin sekadar menolak, mereka ingin menjatuhkan. Mereka ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa apa yang dibawa Soleh hanyalah kebohongan. Dan cara terbaik untuk itu adalah dengan menantangnya. Maka mereka mendatangi Nabi Soleh. Bukan dengan keraguan, bukan dengan keinginan untuk mencari kebenaran, tetapi dengan kesombongan yang terbungkus rapi dalam kata-kata. Kerumunan kembali terbentuk di lembah Al-Hijr. Orang-orang berkumpul, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ada yang datang untuk mendengar, ada pula yang datang untuk menyaksikan sesuatu yang mereka harapkan akan menjadi akhir dari semua ini. Seorang pemuka melangkah maju. "Wahai Soleh," katanya, suaranya lantang dan penuh tekanan. "Engkau mengatakan bahwa engkau adalah utusan Tuhan." Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang memperhatikan. "Jika itu benar, maka datangkanlah kepada kami sebuah tanda." Kerumunan mulai bergumam. Tanda. Mereka tidak meminta penjelasan, tidak meminta bukti melalui kata-kata. Mereka menginginkan sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dibantah. Namun permintaan itu tidak berhenti di situ. Mereka menunjuk ke arah sebuah batu besar yang berdiri kokoh di lembah itu. Batu yang selama ini hanya menjadi bagian dari pemandangan, kini menjadi pusat perhatian. Dari batu itu, lanjut mereka, keluarkanlah seekor unta. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Permintaan itu terdengar mustahil. Bahkan bagi mereka yang tidak sepenuhnya menolak, hal itu terasa di luar nalar. Namun bagi para pemuka, inilah jebakan. Jika Soleh tidak mampu melakukannya, maka semuanya selesai. Ia akan kehilangan kepercayaan yang tersisa, dan orang-orang akan kembali kepada keyakinan mereka tanpa ragu. Namun jika ia mengaku tidak bisa, maka mereka akan memiliki alasan untuk menuduhnya sebagai pembohong. Mereka telah menyusun semuanya dengan rapi. Semua mata kini tertuju pada Nabi Soleh. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Nabi Soleh memandang mereka. Ia melihat wajah-wajah yang penuh kesombongan, wajah-wajah yang tidak benar-benar mencari kebenaran, tetapi mencari alasan untuk menolak. Namun di antara mereka,
ia juga melihat wajah-wajah lain. Wajah-wajah yang menunggu, wajah-wajah yang berharap, wajah-wajah yang diam tetapi hatinya bergetar. Dan di momen itu, ia tahu, ini bukan sekadar tantangan, ini adalah ujian. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh kaumnya. Jika tanda itu datang, tidak akan ada lagi alasan. Tidak akan ada lagi keraguan yang bisa disembunyikan di balik kata-kata. Segalanya akan menjadi jelas. Namun bersalah kejelasan itu, akan datang pula konsekuensi. Nabi Soleh tidak langsung menjawab. Ia tidak terburu-buru, tidak terprovokasi oleh tekanan yang ada di hadapannya. Ia hanya mengangkat pandangannya, seakan menyandarkan segala sesuatu kepada Tuhan yang mengutusnya. Dan di tengah keheningan itu, sebuah peristiwa besar sedang menunggu untuk terjadi. Peristiwa yang akan mengubah segalanya. Keheningan itu tidak berlangsung selamanya. Di tengah lembah Al-Hijr yang sunyi, semua mata tertuju pada satu titik. Batu besar yang tadi mereka tunjuk. Batu yang selama ini hanya diam, kini menjadi saksi dari sebuah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaum Samud menunggu. Sebagian dengan senyum meremehkan, sebagian dengan rasa penasaran, dan sebagian kecil dengan harapan yang tidak mereka ucapkan. Nabi Soleh berdiri di hadapan mereka. Wajahnya tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, karena ia tidak berdiri dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan keyakinan kepada Tuhannya. Lalu ia berbicara dengan suara yang tegas, namun penuh peringatan. Ia mengatakan bahwa jika tanda itu datang, maka mereka harus beriman. Tidak boleh lagi ada penolakan. Tidak boleh lagi ada alasan. Dan lebih dari itu, tanda itu bukan sekedar bukti. Ia adalah amanah. Mereka harus menjaganya. Para pemuka saling berpandangan. Mereka mengangguk, seolah menyetujui. Namun, di balik itu, tersimpan niat yang belum tentu sama dengan apa yang mereka ucapkan. Dan saat itulah, mukjizat itu terjadi. Batu besar itu bergerak. Bukan karena tangan manusia, bukan karena alat, tetapi karena kehendak Allah. Suara retakan terdengar, awalnya kecil, lalu semakin jelas. Orang-orang mundur perlahan, mata mereka membesar, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Batu itu terbelah, dan dari dalamnya muncul seekor unta betina. Bukan unta biasa, tubuhnya besar, tegap. Kehadirannya memenuhi pandangan, seolah membawa sesuatu yang lebih dari sekedar bentuk fisik. Ia keluar perlahan, hidup. Nafasnya terlihat, gerakannya nyata. Tidak ada keraguan. Ini bukan ilusi, ini bukan sihir. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal mereka. Kerumunan terdiam. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Hanya keterjekutan yang membekukan suasana. Sebagian orang mundur beberapa langkah. Ada yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Dan ada pula yang berdiri kaku, seakan dunia yang mereka pahami runtuh dalam sekejap. Inilah yang mereka minta. Dan kini, ia benar-benar ada. Nabi Soleh melangkah maju. Ini adalah unta dari Allah untuk kalian, katanya. Suaranya menggema di antara dinding-dinding batu. Ia adalah tanda, maka biarkan ia hidup di bumi Allah.
Jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti. Ia menjelaskan bahwa unta itu memiliki hak. Ia akan minum dari sumber air pada hari tertentu, dan pada hari lain, kaum Samud boleh mengambil bagian mereka. Sebuah aturan yang sederhana, namun penuh makna. Ini bukan hanya tentang unta, ini adalah tentang ketaatan, tentang apakah mereka benar-benar akan tunduk setelah melihat bukti yang begitu nyata. Beberapa orang langsung beriman. Hati mereka tidak lagi ragu. Apa yang mereka lihat terlalu jelas untuk ditolak. Mereka mendekati Nabi Soleh, menerima apa yang ia bawa dengan keyakinan yang tulus. Namun, tidak semua seperti itu. Para pemuka kaum tetap berdiri dengan wajah yang berubah. Bukan lagi penuh ejekan, tetapi penuh kegelisahan. Karena mukjizat itu tidak menghancurkan posisi Soleh, justru menguatkannya. Dan itu adalah sesuatu yang mereka tidak inginkan. Mereka telah meminta tanda, namun ketika tanda itu datang, mereka tidak siap untuk menerima konsekuensinya. Di dalam hati mereka, kesombongan masih lebih kuat daripada kebenaran. Dan dari situlah, sebuah konflik yang lebih besar mulai tumbuh. Karena ketika kebenaran telah terlihat dengan jelas, namun tetap ditolak, maka yang akan datang setelahnya bukan lagi peringatan. Mukjizat itu telah datang, jelas, nyata, tidak terbantahkan. Namun ternyata, kebenaran yang terlihat dengan mata tidak selalu mampu menembus hati yang telah dipenuhi kesombongan. Hari-hari setelah munculnya unta betina itu, kehidupan di lembah Al-Hijr kembali berjalan. Namun kali ini, dengan ketegangan yang tak terlihat. Unta itu berjalan bebas. Ia minum dari sumber air pada hari yang telah ditentukan. Dan pada hari lain, kaum Samud mengambil bagian mereka. Semua telah diatur, semua telah jelas, namun tidak semua menerima dengan lapang. Bagi orang-orang yang beriman, kehadiran unta itu adalah pengingat. Setiap langkahnya menguatkan keyakinan mereka. Setiap kali mereka melihatnya, mereka teringat bahwa Allah telah menunjukkan tandanya. Namun, bagi para pemuka kaum, unta itu bukan tanda. Ia adalah masalah. Sumber air yang dahulu mereka kuasai sepenuhnya, kini harus dibagi. Kehidupan yang dahulu mereka atur tanpa batas, kini memiliki aturan yang tidak mereka buat. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka, setiap orang yang melihat unta itu diingatkan akan kebenaran yang mereka tolak. Perasaan itu berubah menjadi kebencian. Bukan kebencian yang langsung terlihat, tetapi yang tumbuh perlahan, mengendap, menguat seiring waktu. Di antara kaum Samud, ada sekelompok orang yang dikenal karena keberanian dan kekerasan mereka. Mereka bukan hanya penolak, mereka adalah pelaku. Jumlah mereka sedikit, namun keberanian mereka dalam berbuat buruk melampaui yang lain. Mereka mulai berkumpul, bukan di tempat terbuka, bukan di hadapan semua orang, tetapi dalam bisikan-bisikan yang tersembunyi. Apakah kita akan terus membiarkan ini? Salah satu dari mereka berkata, "Seekor unta mengatur kehidupan kita." Nada suaranya penuh kemarahan. Yang lain menimpal. Selama unta itu ada, Saleh akan selalu memiliki bukti. Kalimat itu membuat semua terdiam sejenak, karena mereka tahu itu benar. Masalah ini bukan hanya tentang unta. Ini tentang apa yang diwakilinya. Jika unta itu tetap ada, maka kebenaran yang dibawa Saleh akan terus hidup di hadapan mereka. Dan itu tidak bisa mereka terima. Di titik itulah,
sebuah keputusan gelap mulai terbentuk. Keputusan yang tidak hanya melanggar peringatan, tetapi juga menantang langsung perintah Allah. Mereka sepakat, unta itu harus disingkirkan. Namun mereka tahu, ini bukan perkara kecil. Nabi Saleh telah memperingatkan mereka dengan jelas, jangan menyentuhnya, jangan menyakitinya. Konsekuensinya bukan sekedar masalah dunia, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar. Namun bagi mereka, kesombongan telah menutup semua itu. Rasa takut telah hilang. Malam hari menjadi saksi dari rencana mereka. Langit gelap, angin berhembus pelan. Lembah yang biasanya hidup kini terasa sunyi. Di tengah kegelapan itu, mereka bergerak. Langkah mereka hati-hati, tetapi niat mereka tegas. Mereka mendekati tempat di mana unta itu berada. Makhluk yang tidak bersalah, makhluk yang hanya menjalankan perintah Tuhannya. Ia tidak melawan. Ia tidak menyadari apa yang akan terjadi. Dan di saat itulah, pengkhianatan itu terjadi. Dengan tangan-tangan yang penuh kesombongan, mereka menyembelih unta itu. Satu tindakan, namun dampaknya mengguncangkan segalanya. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Orang-orang berkumpul. Wajah-wajah mereka dipenuhi keterkekutan. Sebagian tidak percaya. Sebagian lainnya mulai merasa takut. Karena mereka tahu, ini bukan sekedar pelanggaran. Ini adalah pembangkangan terhadap tanda yang telah Allah turunkan. Nabi Saleh mendengar kabar itu. Ia datang dan melihat sendiri apa yang telah terjadi. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, namun ada sesuatu yang jauh lebih berat. Kesedihan dan peringatan. Ia memandang kaumnya, orang-orang yang telah melihat kebenaran namun memilih untuk menghancurkannya. Dan di momen itu, ia tahu apa yang akan datang tidak lagi bisa dihindari. Kabar itu telah sampai, dan bersama kabar itu datanglah sebuah kepastian. Apa yang selama ini diperingatkan, kini bukan lagi ancaman yang jauh. Ia telah menjadi sesuatu yang nyata, yang menunggu waktu untuk terjadi. Nabi Soleh berdiri di hadapan kaumnya. Wajahnya tidak lagi sekedar penuh kesabaran seperti sebelumnya, tetapi membawa kesedihan yang dalam. Kesedihan seorang utusan yang telah menyampaikan segalanya, namun melihat kaumnya memilih jalan yang berbeda. Ia berbicara, namun kali ini kata-katanya bukan lagi ajakan. Ia adalah peringatan terakhir. Kalian akan bersenang-senang di rumah kalian selama 3 hari, ucapnya. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang menyelah, tidak ada yang menertawakan, karena bahkan mereka yang paling keras pun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketakutan yang perlahan merayap. 3 hari. Batas waktu itu jelas. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada rincian tentang apa yang akan terjadi. Namun justru karena itulah, kata-kata itu terasa lebih berat. Hari pertama berlalu. Sebagian orang mencoba menjalani hidup seperti biasa. Pasar tetap buka, aktivitas tetap berjalan. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Wajah-wajah mulai berubah. Ada yang memperhatikan cermin lebih lama dari biasanya. Ada yang saling bertanya tanpa benar-benar menginginkan jawaban. Hari kedua datang. Ketegangan semakin terasa. Tidak ada lagi yang benar-benar tenang. Bahkan mereka yang sebelumnya paling sombong pun mulai kehilangan keyakinan mereka. Langit terasa berbeda. Udara kerasa lebih berat. Dan di dalam hati mereka, muncul pertanyaan yang tidak pernah ingin mereka akui. Bagaimana jika ini benar? Hari ketiga tiba. Tidak ada lagi kepura-puraan. Ketakutan kini terlihat jelas di wajah mereka. Orang-orang mulai berkumpul, bukan untuk berdagang, tetapi untuk mencari kepastian. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Waktu terus berjalan. Dan ketika batas itu telah habis, segalanya berubah.
Suara itu datang, bukan suara biasa. Ia bukan gemuruh yang jauh, bukan pula angin yang berhembus pelan. Ia adalah suara yang mengguncangkan. Suara keras yang datang dari arah yang tidak bisa mereka pahami. Suara yang menembus telinga, lalu menghantam hati. Orang-orang terdiam, tubuh mereka membeku, dan sebelum mereka sempat melakukan apapun, gempa itu datang. Bumi yang selama ini mereka pijak dengan penuh kesombongan, kini bergetar di bawah kaki mereka. Gunung-gunung yang mereka pahat tidak lagi menjadi perlindungan. Rumah-rumah yang mereka banggakan tidak lagi memberi rasa aman. Segalanya runtuh. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam sekejap, kehidupan yang mereka bangun selama bertahun-tahun hancur. Dan ketika semuanya berhenti, lembah itu kembali sunyi. Namun kali ini, bukan karena damai, melainkan karena tidak ada lagi kehidupan. Kaum Tsamud yang dahulu kuat, kaya, dan penuh kesombongan, kini tinggal kisah. Tubuh-tubuh mereka tergeletak, rumah-rumah mereka kosong, tidak ada suara, tidak ada gerakan, seolah kehidupan telah dihapus. Namun di tengah kehancuran itu, ada sekelompok kecil yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka telah pergi sebelumnya, mengikuti perintah Nabi Soleh. Mereka tidak menyaksikan azab itu secara langsung, namun mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Dan di hadapan mereka, terbentang pelajaran yang tidak akan pernah hilang. Bahwa kekuatan tanpa ketaatan tidak berarti apa-apa. Bahwa kekayaan tanpa syukur hanya akan menjadi kesombongan. Dan bahwa ketika kebenaran telah datang dengan jelas, menolaknya bukan sekedar kesalahan. Ia adalah awal dari kehancuran. Kisah itu pun berakhir, namun pesannya tetap hidup bagi siapa saja yang mau mendengar.